Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Ayu Laili di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian kalian jangan lupa mengisi daftar hadir online. Dan pada pertemuan kali ini masih pada KD yang sama, yaitu KD 3017, menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Hari ini saya akan menerangkan materi lanjutan dari materi yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama siswa dapat menjelaskan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menerapkan cara penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang kelima, siswa dapat merancang penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keenam, siswa dapat melakukan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan. Nah, kemudian kita pelajari bagaimana sih cara pemilihan sistem penyimpanan arsip itu. Nah, cara pemilihan sistem itu harus memperhatikan yang pertama, kriteria sistem penyimpanan arsip yang baik. Yang kedua, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem filing. Yang ketiga, memilih sistem filing. Yang keempat, gabungan sistem filing. Nah, selanjutnya pada tahap pembahasan. Untuk sistem arsip, ini harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama harus mudah dilaksanakan dan digunakan. Yang kedua, hemat tenaga dan peralatan. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, fleksibel dan mudah dikembangkan. Dan yang terakhir, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok organisasi. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem filing. Yang pertama, sistem kearsipan harus disesuaikan dengan tujuan, ruang lingkup, dan jenis lembaga atau instansi atau organisasi. Yang kedua, dengan menentukan klasifikasi yang paling tepat untuk sistem kearsipan yang akan dipergunakan. Jadi, dipilih mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Yang ketiga, dengan menentukan sifat warga atau arsip yang akan diarsipkan. Kemudian, apakah arsip tersebut itu bisa dipindahkan atau dimusnahkan atau disimpan dengan waktu yang lama. Yang keempat, menentukan ruangan. Yang kelima, dengan mempertimbangkan anggaran biaya. Yang keenam, menentukan penggunaan alat dan tenaga manusia yang seefektif dan seefisien mungkin. Yang terakhir, menentukan asas kearsipan yang akan selanjutnya. Memilih dari sistem filing. Yang pertama, sistem abjad itu cocok untuk kepegawaian atau unit kerja kepegawaian, perpustakaan, dan bank. Kedua, ada sistem subjek. Sistem subjek itu cocok digunakan untuk kantor atau instansi yang besar. Yang ketiga, sistem tanggal cocok digunakan untuk bagian keuangan. Yang keempat, ada sistem wilayah cocok untuk perusahaan transportasi, bank, perusahaan ekspor-impor, kantor pos, jasa, titipan bunga, dan sebagainya. Yang kelima, sistem nomor cocok digunakan untuk rumah sakit, kantor pos, bank, perguruan tinggi atau kampus, dan PLN. Yang keenam, menggunakan sistem filing gabungan, yaitu bisa menggunakan sistem subjek dan abjad, sistem subjek dan tanggal, sistem tanggal dan abjad. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, menggunakan penyimpanan kartu korespondensi. Yang kedua, penyimpanan surat-surat aktif. Yang ketiga, penyimpanan secara callback.
Yang keempat, penyimpanan surat-surat tidak aktif. Kita pelajari mulai dari yang pertama. Penyimpanan kartu korespondensi. Kartu korespondensi yang telah diisi kolomnya sesuai dengan surat masuk atau keluar pada alfabet yang terdapat pada kartu diberi tanda sesuai dengan kode klasifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyimpanan surat-surat aktif. Surat-surat penting masuk dan keluar yang masih digunakan sehari-hari aktif disimpan dalam file kabinet sesuai dengan kode klasifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyimpanan secara kalba. Sistem kalba mempunyai cara penyimpanan dosir atau file agak berbeda dengan sistem yang menggunakan file kabinet. Keempat, penyimpanan surat-surat tidak aktif. Surat atau dokumen yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung dan hanya digunakan untuk kepentingan referensi. Selanjutnya, ini adalah jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Yang pertama, ada buku kegiatan harian pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana. Kedua, ada dokumen barang inventaris, dari daftar pengeluaran barang inventaris, daftar pengeluaran barang inventaris, daftar peminjaman barang inventaris, buku induk barang inventaris, kartu inventaris barang A tanah, kartu inventaris barang B peralatan dan mesin, kartu inventaris barang C gedung dan bangunan, kartu inventaris ruangan, daftar penerimaan barang inventaris, buku pemeliharaan dan perbaikan, dan format barang ATK yang ditambah. Kemudian yang ketiga ada kartu stok barang. Keempat, lembar kerja perawatan alat dan mesin. Jadi kesemua jenis-jenis dokumen ini harus disimpan sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kesimpulan pada KD hari ini. Penyimpanan dokumen yang baik akan mempermudah penemuan kembali jika diperlukan. Kedua, penyimpanan dalam jangka waktu yang lama memerlukan ruang penyimpanan yang besar, aman, dan efisien. Ketiga, sehingga untuk mempermudah penemuan kembali, dokumen harus disimpan berdasarkan sistem yang dipilih dan sesuai dengan kebutuhan dari instansi atau perusahaan. Semoga jika kalian ada yang menanyakan, kalian bisa menanyakan melalui WA atau menuliskan di kolom komentar YouTube. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan tugasnya dan dilengkapi nilai di mata pelajaran ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.